Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Dalam video ini, kami akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik, beserta contoh penerapannya di lingkungan bagian pengadaan barang jasa dan institusi pendidikan. Sebelumnya, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditujukan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Atau lebih singkatnya, pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang sudah menjadi kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Namun, dalam praktek di lapangan, terdapat banyak isu yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya, pelayanan yang tidak ramah, tidak tepat waktu, tidak memberikan penjelasan secara jelas, dan sebagainya. Adanya beberapa permasalahan tersebut membuat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya, dalam memberikan pelayanan, ASN wajib berpedoman pada prinsip-prinsip tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan nomor 63/KEP/MPAN/7/2003. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam prinsip-prinsip pelayanan publik terdiri dari 11 poin. 11 poin itu meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Berikut contoh pelayanan publik yang dilakukan ASN di lingkungan bagian pengadaan barang jasa dan institusi pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi dan peran dari seorang ASN adalah sebagai pelayan publik. Sesuai dengan tempat tugas saya di bagian pengadaan barang jasa, dalam memberikan pelayanan, saya harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelayanan publik, sehingga dapat diperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, bahwa proses pengadaan barang atau jasa dimulai dari identifikasi barang atau jasa hingga proses serah terima barang atau jasa. Salah satu tugas pokok dan fungsi saya di kantor ialah membantu pada proses perencanaan pengadaan barang atau jasa. Dalam proses persiapan tender atau seleksi, seringkali suatu OPD mengalami kesulitan dalam proses pengusulan tender atau seleksi. Sebagai seorang ASN yang bertugas di bagian pengadaan barang jasa, saya selalu memberikan pelayanan prima dan responsif untuk segera membantu mengatasi kesulitan tersebut. Dalam proses perencanaan, terdapat salah satu tugas dari OPD di awal tahun, yaitu untuk melakukan pengisian sirup atau sering disebut dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Namun, terdapat beberapa OPD yang mengalami kesulitan dalam pengisian sirup. Sebagai ASN yang memiliki tugas dalam proses perencanaan pengadaan, maka sikap saya adalah memberikan pelayanan berupa penjelasan terkait pengisian sirup. Selain itu juga, membantu mengatasi kendala atau kesulitan serta mengarahkan langkah-langkah dalam pengisian sirup hingga jelas dan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Aris Setiawanggoro. Saya sebagai guru PPKN di SMP Negeri 1. Kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan publik, khususnya saya sebagai guru PPKN. Dalam Undang-Undang atau Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pasal 1 mengatakan guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya
mendidik, mengajar, membimbing, menilai serta mengevaluasi peserta didik baik di jenjang pendidikan formal, dasar maupun menengah. Oleh karena itu, saya sebagai guru PPKN khususnya mempunyai tugas khusus lagi, yaitu memberikan penilaian etika, sopan santun, moral yang baik, sehingga para peserta didik saya menjadi warga negara yang baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, baik itu barang, jasa, maupun pelayanan administratif lainnya. Selain mengajar, memberikan pengajaran di dalam kelas, saya dituntut mempunyai tugas tambahan lain. Sebagai contoh, salah satunya adalah home visit. Home visit ini dilakukan ketika ada siswa yang mengalami permasalahan. Baik, saudara-saudara sebangsa dan setanah, berikut beberapa contoh hal-hal yang saya lakukan di lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Sebagai guru PPKN, sudah sepantasnya saya mengajarkan mengenai etika dan moral sesuai dengan Pancasila. Ditambah lagi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini, mengajarkan kepada setiap peserta didik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Selain hal tersebut, pelayanan yang diberikan salah satunya adalah home visit, mendatangi siswa yang bermasalah untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Home visit dilakukan untuk mendatangi orang tua peserta didik atau siswa yang bermasalah tersebut, memberikan penjelasan tentang nilai, sikap, dan perilaku siswa kepada orang tuanya. Itulah salah satu keunggulan saya sebagai guru PPKN. Dalam beberapa tahun ini, persaingan antar sekolah baik negeri ataupun swasta sangatlah pesat. Masing-masing sekolah berlomba-lomba mensosialisasikan visi, misi, dan keunggulan sekolahnya masing-masing. Saat ini adalah waktu penerimaan peserta didik baru dibuka. Banyak calon wali murid mencari informasi tentang sekolah, baik kualitas, sarana yang memadai, biaya sekolah, waktu belajar, dan lain-lain. Karena di masa kini, pertimbangannya bukan lagi sekedar biaya mahal menentukan kualitas. Mereka ingin melihat seberapa besar dampak yang bisa diberikan sekolah bagi pertumbuhan kecerdasan kognitif dan emosional anak dengan seimbang. Saya, sebagai seorang guru sekaligus tim PBDP di sekolah, selalu siap memberikan informasi yang akurat ketika ada calon wali murid yang membutuhkan informasi tentang sekolah. Itu tadi contoh penerapan pelayanan publik pada institusi pendidikan dan pengadaan barang atau jasa. Mari kita wujudkan pelayanan publik yang berkualitas.